Serkeseran obi manis jangan daun nangka terak bulan mak ngatar bintang medek serening sejani soyale soleman tengah bulan maka tungita sampai sekerasi tengah bulan kan tungita soleman tak sampai sekerasi. Memang dari dua kesenian yang saya konservasi di Lamayangan ini, memang kebetulan di Kabupaten Lumajang sudah satu mati suri, satu lagi memang perlu adanya pengembangan lebih karena mengingat sudah susahnya untuk regenerasi seni-seni atau alat musik tradisional ini. Saya Sardula Kelana, saya dari Lamayangan, dan kebetulan sekarang saya lagi fokus di pelestarian kesenian di Kota Lumajang. Lamayangan adalah induk organisasi yang saya dirikan yang memang fokus di kesenian tradisional, terutama alat-alat musik tradisional, dan lebih mengerucut lagi di Kabupaten Lumajang. Di dalam Lamayangan yang kita konservasi ada kesenian rinding, harpa mulut bambu. Kemudian ada lagi yang namanya kesenian serbung atau serepo bumbung atau bambu tiup ya, yang ada di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Mancing mundung mak nengi taman ngening seto tangan. Untuk yang kesenian yang pertama ya, di tahun 2018 kesenian serbung. Jadi yang melatar belakangi saya untuk mengonservasi kesenian ini karena waktu saya pendataan ke sana itu di Desa Jatimulyo, itu menurut penuturan pemain serbung sendiri bahwa di sini tuh dulu ada kesenian bambu tiup gitu. Dan ya ironis sekali tuh, miris banget gitu ketika di situ masih ada lengkap gitu ya pemain-pemain serbung, tapi keseniannya sudah lama mati suri. Di tahun 82 terakhir beliau itu memainkan kesenian serbung. Jadi dengan program yang saya agendakan untuk konservasi serbung, akhirnya konservasi ini ya bisa saya bilang berjalan lancar sesuai dengan harapan, sehingga serbung itu sekarang udah mulai bergairah lagi dan hidup lagi di Desa Jatimulyo. Untuk kesenian yang kedua, ini adalah harpa mulut Indonesia. Ada yang namanya rinding, dan yang menjadi semangat saya untuk bisa mengkonservasi alat ini ya karena memang di sana masih menyisakan maestro rinding asli Lumajang, yaitu Pak Sutimbang. Buatan baru. Kurang apa itu, Pak? Kurang apa kira-kira? Kurang landung suaranya. Masih cekak. Kalau bambu yang dipakai, Pak?
Hah? Kalau bambu yang dipakai kira-kira umurnya? Ya tua sekali mas. Kalau tidak tua sekali kurang nyaring mas suaranya mas. Ada bambu khusus berarti Pak ya? Iya, tidak sembarang bambu mas. Meskipun seperti ini, bambu ori ini kalau tidak tua ya bunyinya kurang keras mas. Bunyinya kurang keras. Seperti bambu petung ini, kalau tua ya enak mas. Tua. Harus bambu petung kali enggak? Ya kalau saya ya ini tutul ini. Kalau saya bambu tutul ini. Kalau ini jarang pakai saya bambu ori ini. Ini ya bambu tutul yang lama ini. Kalau tua tambah nyaring mas. Ini kan dulu suaranya. Nami kula Pak Sutimbang. Umur kula sampun 68 tahun mas. Kula ahli kali semut mas. Rending ini mas, rending ini wanci tinggalan nenek moyang mas. Dados kula mulai sekolah SD, mulai kelas kali kula sekolah niku pun belajar ngerinding mas. Ajar-ajar ngerinding kali Mbah Jaler, Mbah Istri. Senian kali semut niki kados-kadosan niku gudange tiyang ngerinding mas. Tahun 74 nggak ada yuga setunggal mas. Baru kula bikin rinding niki pun kula kali Pak Suhar. Tahun 1974 bulan 5 tanggal 10 niki mas mulai bikin rinding kula mas. Wis lama, suwe, tapi pernah tahu wis. Ya ono le 50 tahunan. Aku isih desa nguling, terus mulainya kali semut, labi kali semut iku senang aku berunding oleh 50 tahun. Ya belajar rinding, gawe rinding ambek Pak Sutimbang. Nah, oleh desa kali semut, mau dadi pas iku wis digawe rindingan ben sore panjenengan kesenian apa-apa wis. Keseniane rinding iku tok. Kalau untuk kesenian bambu di Nusantara itu memang di masa-masa tertentu memang sedikit ada tren gitu. Alatnya serupa tapi namanya beda gitu. Nah kalau serbung ini bambu tiup ya. Kalau orang Madura karena etnis Madura beliau-beliau menyebutnya serbung, serepo bumbung. Kalau kita ke Jawa Tengah itu di Gunung Kidul juga ada serupa gitu ya bambu tiup namanya gumbeng gitu. Namanya gumbeng. Ada yang bilang di daerah Jawa Tengah lainnya ada yang bilang gong tiup lah, gong sebul, macam-macam gitu. Memang rinding ini masuk alat musik harpa mulut ya. Jadi kalau kita bicara harpa mulut Nusantara, memang selama ini yang sudah ada di museum itu sekitar 128 jenis. Bahkan mungkin sekarang terkumpul sudah lebih, sekitar 158 jenis artefak harpa mulut yang ada di Indonesia. Nah kebetulan untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur itu memang menyebutnya rinding. Ya, kalau yang sudah tren duluan, yang sudah tren di anak-anak muda, di Pasundan itu, di tanah Pasundan ada yang namanya karinding. Kemudian kita geser ke Bali, ada yang namanya genggong. Kemudian kita ke Kalimantan, mereka menyebutnya kuriding. Kita ke timur Nusantara, di Papua, mereka menyebutnya pikon. Nah, tapi secara organologi dan secara permainan hampir sama. Bukan hampir ya, memang sama sih. Karena memang Indonesia paling banyak punya jenis alat musik harpa mulut bambu. Akhirnya di Lumajang ini, rinding di Lumajang ini ya, harpa mulut di Lumajang ini akhirnya menjadi harpa mulut satu-satunya yang terbuat dari bahan bambu tutul. Nah, kalau kita ke Pasundan ya, itu yang dipakai bambu tali. Terus ada sebagian wilayah mereka masih memakai bambu jenis ori atau bambu duri ya, bambu ori. Dan Lumajang ternyata cukup eksotis sesuai dengan slogannya Lumajang ya, Lumajang eksotik gitu. Selama saya tergabung dalam AHMI ya, Asosiasi Harpa Mulut Indonesia, ternyata rinding Lumajang ini bisa dikatakan
saya bilang juga ya, menurut pengakuan teman-teman juga yang ada di AHMI, suaranya paling nyaring deh kayaknya gitu. Itulah yang akhirnya membuat Rinding Lumajang ini terkenal akan suaranya yang nyaring, selain bambunya yang eksotis. Penafsiran orang-orang, masing-masing orang beda ya tentang melestarikan kesenian ini. Jadi ada yang dengan mereka cukup memposting zaman sekarang ya, cukup memposting itu mungkin bagi mereka sudah ikut melestarikan. Tapi bagi saya sebagai pelaku seni gitu, iya mau nggak mau juga nggak cuma posting sih. Jadi harus terjun langsung lah, harus terjun langsung. Kita harus tahu sejarahnya gimana gitu. Terus cara membuatnya gimana, kemudian teknik bermainnya juga gimana, dan itu yang harus kita kumpulkan sebagai arsip kita ketika kita coba untuk presentasikan ke teman-teman yang memang belum tahu kayak gitu. Hambatan kita selama konservasi tetap masalah kita adalah masalah regenerasi ke yang muda-muda. Alat musik tradisional Indonesia itu susah loh mainnya, dan biasanya yang muda-muda itu kalau udah susah gitu ya, susah memainkan, ya udahlah, ngapain harus susah-susah untuk memainkan gitu. Ya boro-boro untuk mereka ikut dalam konservasi kayak gitu sih. Tetap masih diregenerasi. Ketika teman-teman ini atau warga Lumajang ini sudah membeli alat musik ini gitu kan, kita bisa bikin video tutorial. Dan kemarin-kemarin memang sering saya sudah datang ke diskusi seni di kalangan mahasiswa, di kalangan teman-teman entertainment gitu ya. Saya coba untuk share gimana caranya memainkan alat musik ini, entah itu serbungnya, entah itu rindingnya. Mungkin dengan Lamayangan ini yang ada di Lumajang ini akhirnya teman-teman muda itu akhirnya penasaran dan juga tertarik untuk bisa berlatih. Karena saya juga ketika saya ngasih tutorial, video tutorial, saya pasti kasih bahwa kemungkinan teman-teman akan mengalami kesulitan di awal-awal. Tapi ketika teman-teman berlatih dengan keseriusan, dengan niat gitu ya, apalagi dengan kebanggaan kalian punya kesenian ini di Kota Lumajang, saya rasa itu akan menjadi modal untuk teman-teman bisa memainkan alat musik tradisional yang katanya terkenal dengan kesulitannya. Masih ada sampai sekarang di tempat-tempat lain di Nusantara itu yang memang tidak memperbolehkan alat musik tradisional itu berkolaborasi dengan alat-alat musik modern, karena memang alat musik Nusantara itu terkenal sakral gitu ya. Tapi ya sangat bertolak belakang gitu dengan keinginan kita atau semangat kita sebagai generasi muda penerus. Ya kita harus pekajaman lah gitu kan. Jadi bisa-bisa aja rinding atau serbung bisa kita kolaborasikan dengan alat musik modern. Untuk zaman sekarang ya cara yang paling jitu ya memang harus mengkolaborasikan, karena lebih punya nilai sih kalau saya bilang. Jadi lebih mudah masuk ke teman-teman muda itu untuk bisa mereka tertarik untuk main gitu. Ya minimal mereka nonton aja kita udah senang sebenarnya. Saya coba untuk memainkan alat ini berkolaborasi dengan alat musik modern, dan ya syukur alhamdulillah sekarang dengan saya coba untuk mengkolaborasikan dengan alat musik modern, akhirnya teman-teman muda Lumajang ini sudah mulai mengenal yang namanya rinding dan juga serbung kayak gitu. Pencapaian yang memang membanggakan adalah ketika kesenian yang saya konservasi itu bisa bermanfaat untuk pelakunya, untuk maestronya gitu, untuk kemakmuran warga. Syukur-syukur sih kayak gitu. Alhamdulillah Mas. Sakniki pun pemuda-pemuda lari nem-neman pun saged nerusaken Mas. Masalah tentang rinding niki. Nggih damelan kula niki pun kata pun sing gunakaken Mas. Alhamdulillah kula Mas. Alhamdulillah. Mboten sampai musna rinding niki Mas. Misale lek musna Mas, sing semerep mek kalau putu kula niki Mas, rinding kula sing tahun 74 niki Mas. Sing semerep. Lek mboten sampai tersebar lewat saking Mas Alfian Mas niku Mas. Kalau kita ngomongin masalah pemain harpa mulut, pemain rinding, pemain karinding,
satu Nusantara ini mungkin berjuta-juta gitu. Tapi kalau untuk pelestari rinding atau harpa mulut di masing-masing daerah itu cuma ada 14 orang selama ini di AHMI, Asosiasi Harpa Mulut Indonesia. Dan di Lumajang kebetulan saya yang terpilih untuk masuk di AHMI. Untuk harapan konservasi ini sih ya mungkin untuk bisa menggugah teman-teman pelaku seni yang lainnya ya gitu. Karena saya rasa untuk melestarikan seni dan budaya itu bukan hanya tugas orang-orang seperti saya sih gitu. Ya pengennya kan semuanya bisa turut serta ikut melestarikan seni dan budaya di kota masing-masing aja dulu gitu. Sebelum kita memang mengenal kesenian-kesenian yang langka di Nusantara ini. Alhamdulillah rinding iki wis ana sing nerusno yo. Pemuda-pemuda Lumajang yo. Iya. Alhamdulillah wis ana sing nerusno. Timbangane wis museno rinding kan eman-eman yo. Lek ngrasakno koyo nekku, mbek nek Riko ngene iki wis taune suwe. Nek untuk tahun wis. Iya, wis taune suwe. Koyok-koyok wis ndak ono sing nerusno kan? Ono, iya. Koyok-koyok. Kan alhamdulillah rek kene yo. Terus mari ketekan pamer terus Alfian iki rending iki terus laku. Lah terus ono sing terusno. Alhamdulillah Pak Haryo. Alhamdulillah. So